Halo, sorry banget ya. Sorry banget. Halo Kak. Maaf banget ya, tadi jaringannya. Maaf banget jaringannya nggak stabil. Sorry banget ya. Ya ampun. Wait, bentar ya. Sorry banget. Aduh, maaf banget tiba-tiba ngilang. Maaf banget ya. Maaf teman-teman, tiba-tiba ngilang. Oke. Ya. Halo, Kak Halimah. Halo, for angels. For my angel. Halo, Halo, Titi. Assalamualaikum Kak. Halo, kelihatan nggak? Halo. Iya kelihatan, kelihatan cuman agak gelap Kak. Oke. Agak Iya. gelap ya, bentar ya. Bentar dulu, bentar Mm-mm. dulu. Oke. Sip, sip, sip. Aku cari pencahayaan yang terang kalau gitu ya. Mm-mm. Oke. Sekarang gimana? Iya bagus, bagus. Kak Amma Oke, maaf gini ya. banget ya Kak. Nggak Tadi apa-apa, sempet nggak apa-apa. nge-lag. Oh Iya, gitu. Tapi gimana iya. sekarang? Udah baik ya? Udah baik ya? Lihatnya Udah sih baik udah kok. bagus. Iya. Mm-mm. Oke. Ya udah kita mulai aja ya Kak sekarang ya. So Iya, ya guys, ini Kak bismillah. Amma Kak. Bismillah guys, ini Kak Amma ya guys. Ini Kak Amma ini award di LPDP dan sekarang di Netherlands ya Kak. Di Utrecht University. Gimana sih bacanya? Utrecht ya? Utrecht, ya Utrecht. Jadi Utrecht. ada Oh oke. Okay. haknya gitu aja, ada. Kayaknya aku Utrecht juga pronunciation-nya University. salah deh. Ada Utrecht. Iya. Oke okay, Kak, Pertama aku nih mau nanya. mau halo. Oke. Ya Kak, jadi ini pertanyaan yang pertama nih. Kenapa pilih Oke. Netherlands sebagai negara tujuan? Kenapa nggak negara lain? Oke. Sip, sip, sip. Jadi memang sebelum mulai kuliah, kan Mm-mm. kita pasti harus tahu kita mau lanjut jurusan apa, kan? Mm-mm. Eh, aku mau belajar apa ya. Jadi pertama adalah kita menentukan kita mau belajar apa. Nah, dari situ nanti kita akan, kalau saya pribadi langsung ambil ke jurusannya. Jadi saya nggak lihat dulu nih universitas atau negaranya. Yang jelasnya adalah Mm-mm. jurusannya. Jadi kan saya backgroundnya S1 pendidikan fisika kan. Jadi Oke. tapi saya mau lanjut lagi ambil pendidikan lagi. Jadi yang kemarin itu Mm-mm. saya sempat cari science education di beberapa tempat, di beberapa universitas. Nah, setelah membanding-bandingkan nih, jadi aku masuk langsung ke website universitasnya kan, langsung lihat Mm-mm. tuh course yang di offer, jadi kayak mata kuliah yang di offer apa-apa aja ya. Nah, kebetulan banget Science Education yang di Utrecht University itu beda dari yang lain. Bedanya kenapa? Karena kalau misalnya di universitas lain Mm-mm. itu kayak apa? Full full kelas, jadi kayak udah kelas aja gitu kan. Nah, kalau yang di Utrecht University itu ada magangnya. Jadi ada magang selama 6 bulan. Nah, dari magang Oke. itu kita bisa jadi magangnya sendiri ada dua jenis. Jadi 3 bulan magang sebagai pengajar, Mm-mm. 3 bulannya lagi kita ngajar kita magang sebagai science communicator. Jadi itu kayak kamu bisa jadi jurnalis atau bisa juga bikin lesson plan atau bikin Mm-mm. kegiatan-kegiatan yang menarik yang bertemanya itu science. Nah, gara-gara itu makanya saya tertarik sama Utrecht University. Soalnya itu satu-satunya yang ada magangnya. Jadi ceritanya saya tertarik sama poin plus Utrecht University itu. Selain Oke, karena berarti Belanda totalnya. juga ya Mm-mm. selain karena Belanda juga kayak udah jadi dream country gitu dari dulu ya. Eropa. Iya, iya. Tapi poin Ah, poin utamanya yang tadi karena Utrecht University itu ada ekstra magang yang dimana saya tidak temui di universitas-universitas yang lain. mm-mm.
Jadi gitu. totalnya 2 tahun 6 bulan ya, Kak? 2 tahun. Oh, Jadi dua kalau di tahun. Belanda itu, kalau Mm-mm. di Belanda itu master itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, Mm-mm. kebetulan yang saya itu 2 tahun. Oh iya, yang research ya, Kak, ya gitu ya. Mm. Berarti itu udah 2 tahun complete sama magangnya, internshipnya gitu. Iya, Nah, jadi magangnya itu bukan setelah lulus, tapi emang bagian dari mata kuliah aku sendiri. Jadi aku magang, aku hmm, dapat kredit. Heeh. wah menarik tuh. Itu magangnya di Belanda juga kan, Kak? Ya, bener. Jadi sempat sekali aku magang di sekolah internasional yang ada di Utrecht. Yang satunya lagi aku ngajar di Sidri. Sidri itu kayak organisasi atau komunitas yang menyediakan pembelajaran menarik eh, Mm-mm. untuk anak-anak SD. Nah, dia temanya kimia, gitu. Kimia. Oh, dari fisika Iya. ke kimia. Oh, enggak ya? Jadi Oh, iya. selama kan 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 aku ambilnya Science Education and Communication ya. Mm-mm. Jadi kalau ambil sains itu nyampur di dalam ada biologi, ada fisika, ada kimia. Tapi ini kan juga cuman buat anak SD, jadi maksudnya udah tercover lah, bisa lah Tercover ya. gitu. Bisa. Heeh, iya. Oke. Aduh, Kak nih. Eh, Mm-mm. kan ambilnya LPDP itu tahun berapa sih, Kak? Ini udah lama ya, aku tuh angkatan 43. Sekarang Oh, LPDP angkatan berarti berapa ya? tahun. Udah angkatan 100-an kayaknya. Aku tahun 2016. Jadi emang udah Mm-mm. agak lama. Oh, iya, 4 tahun yang lalu kayaknya ya. Heeh. Mm-mm. Berarti baru lulusnya tuh 2018 dong, kalau nggak salah ya? Iya, Atau awal iya 2019? bener. Iya. Heeh. 2018. Heeh. Soalnya Mm-mm. harus Nah, pas 2 tahun kan. iya. Itu kayak kan aku mau flashback lagi nih. Heeh, boleh Jadi, boleh boleh. eh, Silakan. halangan, bukan halangan sih ya. Kalau terhalang nggak mungkin terjadi gitu ya. Hambatan nih, hambatan apa dulu yang dirasakan sebelum dapet LPDP tuh yang paling besar menurut kakak tuh apa? Sebelum dapat LPDP Sebelum ya. sebelum dapet LPDP. Heeh. Jadi kalau saya sih itu di bagian building bahasa Inggris. Soalnya Mhm. kan untuk dapat LPDP saat itu masih bisa TOEFL ya untuk Mhm. luar negeri. Sekarang sih udah nggak bisa. Jadi untuk dapat TOEFL dan IELTS tuh nggak gampang. Jadi nggak kayak aku belajar malam ini besok aku tes aku bisa nggak begitu kan? Kayak gitu. Jadi itu lama banget prosesnya. Aku tuh total 1 tahun menghabiskan waktu hanya untuk bahasa Inggris. 1 tahun nih ya. 1 tahun. Waduh. Iya, padahal padahal itu saya itu bukan dibilang beginner bahasa Inggris juga enggak karena maksudnya Mhm. selama SMA itu aktif di bagian bahasa Inggris. Jadi dulu sering ikut lomba debat, storytelling, Waduh, speech gitu kan. Iya, sebenarnya udah di atas intermediate dong iya. ya. Tapi masih Jadi butuh maksudnya satu ya tahun tuh belajar. bener-bener. Jadi maksudnya Aduh, aku aduh. modal bahasa Inggris ada kok gitu kan. Modal Mhm. bahasa Inggris ada, tapi ternyata itu tetap butuh 1 tahun untuk melunasi bekal bahasa Inggris. Jadi baru 1 tahun itu baru bisa TOEFL dengan IELTS aku tercapai. Itu pun IELTS aku gagal sekali, jadi 2 kali baru bisa tembus skornya. Ampun, ampun. Eh, bener Itu bener itu bener. dalam 1 tahun tuh sambil kerja apa memang fokus aja nih bahasa Inggris gitu, Kak? Aku fokus bahasa Inggris. Jadi Fokus menurut aja aku ya. sendiri ya, mm-mm, tapi Mhm. kayaknya ini setiap orang bisa beda-beda. Kalau aku Mhm. sendiri orangnya tuh nggak bisa multi fokus gitu. Jadi kayak aku harus Mhm. benar-benar fokus untuk ngerjain satu hal. Jadi Mhm. jadi 1 tahun itu aku full full aja bahasa Inggris. Jadi setiap hari tuh
scoring, TOEFL, gini-gini Ih, kan, betapa IELTS. jenuhnya itu ya. Iya, tapi alhamdulillah setelah itu TOEFL sih agak enakan ya untuk ambil, soalnya kan TOEFL itu tidak membutuhkan writing, kalau ITP ya, tidak membutuhkan writing dan speaking. Nah, writing dan speaking ini yang agak-agak struggling, soalnya kan kita nggak punya, selama kuliah tuh saya nggak punya habit untuk speaking sama writing kan. Iya betul. Jadi ya, jadi pas di awal-awal tuh 6 bulan pertama tuh membangun writing dan speaking itu. Nanti setelah 6 bulan aku baru berani real test IELTS. Dan itu yang tadi aku bilang gagal sekali, kedua kalinya baru tembus. Nah, dari situ pernah nggak sih ngerasa, aduh teman-teman udah berangkat, aku kok masih segini aja? Pernah nggak sih ngerasa kayak kita Benar, tuh, benar, benar. Iya, benar, benar. aduh Benar, benar gimana banget, tuh? benar banget. Gimana kan kalau orang kan berputus asa tuh ada dua kriteria ya. Dia mau bangkit apa dia yang udah nyerah gitu aja. Kayaknya ini Benar. bukan takdirku deh. Kalau kakak gimana tuh pas apa ya, menghandle rasa-rasa yang kayak gitu tuh gimana? Iya, benar banget ya. Jadi saya tuh apa, kan saya bahasa Inggris setahun nih ya untuk Mm-mm. mempersiapkan. Nah, selama setahun itu saya tuh betul-betul apa, di dalam lingkungan yang semua orang tuh mengejar cita-cita yang sama gitu kan. Iya. Jadi semuanya pengen, teman-teman aku pada saat itu tuh pokoknya semua orang yang mau beasiswa ya, yang mau kejar beasiswa. Jadi termotivasi. Jadi buat saya mendapatkan lingkungan yang sevisi itu apa, memboost motivasi saya. Soalnya kalau kayak males sedikit, lihat temen lagi, oh ternyata dia lagi aktivitasnya lagi scoring, lagi reading gitu kan, jadi Iya. membantu lagi. Nah, tapi benar tadi yang kata Titin bilang, akhirnya selama proses 1 tahun itu satu persatu teman kita tuh udah mulai ada hasilnya kan, udah ada mulai hasilnya. Sementara kita misalnya, aduh scoringnya masih itu aja kan. Nah, Tapi 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 alhamdulillahnya sih ya sempet sirik-sirik lah ya, pasti nggak manusiawi lah kalau nggak sirik ya. Jadi sempat sirik lah, tapi habis itu kan teman-teman tuh alhamdulillah orangnya baik-baik. Jadi apa? Jadi teman-teman yang malah sudah sudah lulus beasiswa lebih dulu daripada kami-kami ini yang masih belajar tuh, mereka yang jadi mentor. Jadi wow. ya, jadi kita latihannya sama mereka nih. Gimana sih kamu cara jawab speakingnya? Kok speaking kamu bisa dapat 7, 7,5, 8 gitu kan? Jadi kita saling sharing. Jadi malah teman-teman yang udah lulus duluan itu bisa membagi tips trik gimana caranya cari universitas ini, kok apa, gimana caranya biar dapat LOA, gimana biar esainya bagus dan lain-lain. Jadi Iya. justru sangat membantu berada di lingkungan teman-teman yang semuanya mengejar beasiswa itu. Ah, itu teman-teman ya, perlu dicatat. Kalian harus punya Iya, supporting benar, ya, kayak benar, teman-teman yang benar banget. support gitu ya. Iya, Aduh. soalnya kalau kita berjuang sendiri tuh kalau capek ya udah biasanya pause gitu kan, dalam mode pause. Tapi kalau ada teman yang temenin, dia bisa ngingetin kita gitu. Jadi kalau lagi capek, Betul. ya udah kamu boleh istirahat sebentar, tapi habis itu genjot lagi gitu. Kalau sendirian ya mood kita jelek, udah lama Udah. lagi bangunnya. Kelar hidup kamu kan gitu maksudnya. Jadi Nah, kalau Kak. saya iya, saya sarankan untuk mencari teman-teman yang sevisi biar sama-sama ritme belajarnya. Iya. Kak, Hmm. nih sekarang kita ke beasiswanya ya, LPDP. Selain bahasa Inggris tadi tuh, kira-kira yang menurut kakak sulit nih? Ya maksudnya bayangannya dulu waktu belum apply tuh, sulitnya di mana sih beasiswa LPDP tuh? Oke. Jadi LPDP itu kan intinya ada di leadership ya. Dan Mm-mm. leadership itu kan butuh portofolio yang dibangun nggak hanya sebulan 2 bulan, tapi apa? Tapi dibangun udah dari masa kita SMA.
mulai dari kita kuliah kan, misalnya kamu pernah aktif di OSIS kah, kamu pernah jadi anggota himpunan kah, kamu anak komunitas kah, dan lain-lain kan. Karena poin LPDP itu adalah kepemimpinan. Jadi semakin selama ini semakin banyak kamu berkontribusi kepada orang lain, ya udah ceritakan semuanya di esai kamu. Jadi eh, jadi saran saya kalau memang mau kalau memang mau nembus LPDP, berarti udah harus merubah mindset. Misalnya jangan hanya jadi mahasiswa yang misalnya kerja tugas udah habis itu main sama teman udah pulang kosan, nggak bisa gitu. Berarti kita harus punya daya nilai nilai yang berguna gitu pada orang lain. Jadi bisa misalnya ikut komunitas, bisa pokoknya memulai dari hal yang sekecil, ya mulai dari kecil-kecil aja kan. Kepemimpinan itu kan dimulai dari diri sendiri, lalu ke lingkungan terdekat kita, keluarga, lalu ke masyarakat gitu kan. Jadi Yeah. bukan juga berarti kita masuk komunitas gara-gara mau LPDP, itu salah ya, niatnya salah. Maksud saya di sini adalah kalau memang kalau memang mau, ya udah persiapkan dirinya dari sekarang. Mulailah Betul. aktif, mulai berbagi, mulai belajar dari sekarang ya. Mulai rajin-rajin Yeah. menulis, karena kan maksudnya untuk menulis esai juga itu kan ada kemampuan menulis di dalamnya. Kita kan nggak serta-merta curhat aja kan di esai Betul. kita. Iya, jadi maksudnya mulailah belajar menulis secara sistematis dan lain-lain. Gitu sih kalau dari saya. Oke. Oke. Wow. Ya ampun, banyak banget ya yang perlu disiapin ternyata Kak. Iya, Dari LPDP bener. sendiri. Oh ya Kak, dari LPDP Kakak dulu itu LPDP dulu kan yang lulus, baru Kakak apply ke Ya. universitas apa memang barengan waktu itu cari Oke. LO-nya? Eh dulu sama LP, aku kurang tahu yang sekarang, tapi kayaknya juga masih sama sih. Jadi kita bisa, oh kayaknya udah beda. Jadi dulu tuh kita bisa mencari universitas dan beasiswa bersamaan. Jadi saya bisa daftar LPDP dulu, baru cari universitas. Atau saya cari universitas dulu, baru saya cari beasiswanya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena dulu syarat LPDP itu dia tidak membutuhkan LOA. Jadi kayak surat pernyataan kita sudah diterima di di universitas. Nah, kalau tidak salah sih sekarang sudah ada syarat itu. Jadi sudah harus mengantongi LOA dulu, Waduh. baru bisa Oh yang apply. sekarang ya? Tapi nanti saya infokan dia, saya takut juga saya kasih informasi yang salah. Nanti atau kita bisa sama-sama langsung ke websitenya LPDP aja ya. Jadi sebenarnya kalau LPDP itu infonya lengkap kok di website resmi. Itu semua informasi itu udah ada. Jadi bisa dibaca-baca. Oke. Oh berarti itu nunggu berapa bulan Kak waktu dapat LOA-nya? Apa memang dari abisnya kita oh ya keterima nih LPDP baru nanti Kakak aksi buat ambil LOA apa waktu pertengahan dari apa namanya pengumuman LPDP Kakak sudah mulai apply LOA gitu? Maksudnya buat Oh daftar iya. registrasi buat LOA? Oke, sip. Jadi kalau saya sendiri, saya sudah dapat LPDP, baru baru melanjutkan eh, baru melanjutkan ke universitas. Jadi gini, kalau kita mendaftar di universitas luar negeri kan ada beberapa persyaratan ya. Tapi umumnya sih persyaratannya gampang banget. Cuman kayak nilai apa? eh kok aku mau bilang nilai rapor sih? Nilai apa sih namanya? IPK bukan? Iya,
IPK dan transkrip nilai kita. Terus Mm-mm. ada surat rekomendasi dari dosen dua biasanya mereka minta. Terus ada motivation letter kan. Motivation letter itu menggambarkan kenapa kita ingin masuk ke universitas Mm-mm. itu. Biasanya cukup itu. Nah, eh, dan satunya lagi adalah persyaratan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris ini dia bisa menyusul. Jadi selama Mm-mm. yang tadi saya umumkan di atas itu udah terpenuhi, apa universitas bisa mengirimkan kita LOA, tapi masih kondisional. Kenapa namanya kondisional? Karena persyaratan bahasa Inggris ini belum terpenuhi, Mm-mm. ya. Jadi saya kemarin apply ke Utrecht University itu dapat LOA kondisional dulu. Jadi dikasih LOA, itu yang saya pakai mendaftar ke LPDP, diterima di LPDP. Setelah itu saya lulus saya real test IELTS. Nanti kalau udah ada skor IELTS saya meng-email lagi ke universitas, Mm-mm. terus menyatakan bahwa ini persyaratan bahasa Inggris saya sudah terpenuhi. Setelah itu dikasihlah saya LOA unconditional, jadi yang kayak yang benar-benar udah resmi nih surat penerimaannya. Nah, baru setelah itu saya kembalikan lagi ke LPDP bahwa sekarang saya udah ada universitas. Soalnya sama LPDP itu kita dikasih waktu 1 tahun untuk dapat LOA yang dulu ya. 1 tahun dikasih waktu untuk dapat LOA. Kalau dalam kurun waktu 1 tahun itu tidak dapat LOA, berarti beasiswanya hangus. Aduh, Berarti nggak jadi dapat beasiswa. aduh. Iyalah, ya. Oh ya Kak, pertama kali nginjekin kaki di negeri Belanda penjajah kita ini gimana rasanya? Dulu Aduh. tuh, dulu tuh pas saya mau pergi kan sempat ada film tayang Negeri Van Orange gitu kan. Mm-mm. Negeri Van Orange itu kan yang 5 Oh iya. kawan mereka pada kuliah di Belanda kan. Terus salah satu dari tokohnya itu dia kuliah di Utrecht University. Jadi dia tinggal di Utrecht. Nah, pas lihat adegan itu tuh, pas diliatin kota Utrecht tuh aku kayak nggak kayak masih berasa mimpi. Oh, Saya bakalan ke sana nih, saya bakalan beneran ke sana. Dan ternyata pas di sana tuh berasanya juga kayak mimpi. Ah, beneran nih saya udah di sini gitu kan. Awal-awalnya ya. Soalnya pas udah sebulan ke atas tuh kayak udah mulai adaptasi sama tempat kuliah, hmm. ya udah mulai struggling lagi sama universitas, jadi kayak udah back to reality. Aduh, pas waktu kuliah itu ada kendala nggak? Maksudnya ada yang gimana ya? Oh, susah banget ya? Atau memang biasa aja, Kak? Banyak banyak banget. Jadi apa jadi kan jadi ini ya, maksudnya yang saya mau bilang kepada teman-teman adalah pun kalau misalnya kamu sudah mengantongi IELTS dan TOEFL kan sekarang, Mm-mm. perjuangan tuh belum berhenti sampai di situ. Soalnya pas kita masuk ke universitas, ya pas kita udah mulai kerjain tugas-tugasnya, writing dan sebagainya, ternyata punya IELTS ya 6,5 itu enggak mencukupi. Jadi aku tuh awal-awalnya ya 3 bulan pertama sempat shock culture. Kenapa? Karena kan di sana sistem gradingnya itu 1 sampai 10 ya. 10 itu udah nggak mungkin lah diambil ya. Orang tuh batas lulus tuh 6. Jadi kalau udah dapat nilai 6 itu udah pas ya. Mm-mm. Aku tuh pernah writing aku dapat grade 3. Bayangin cuma 3. Aduh, 3. Iya, mental saya padahal yang ini sakit maksudnya kayak gitu, Kak. iya, padahal ini maksudnya padahal writing aku IELTS udah 6,5 loh. Ternyata pas Mm-mm. kuliah tuh 3. 3. Jadi tuh betul-betul nggak bisa berhenti belajar. Jadi pas sampai kuliah aku ambil kelas writing lagi, writing Mm-mm. akademik ya. Soalnya itu yang lebih cocok dengan writing perkuliahan kita.
Dari situ aku mulai belajar lagi dari awal sampai mulai merangkak lah nilainya ya 3, 4, 5 sampai 6, 6,5, 7. 7 tuh udah bagus banget buat international student. Terus banyak sih shock culture-nya itu karena apa emang negara kita beda kan, jadi pasti banyak sekali penyesuaian termasuk masalah kedisiplinan. Kalau yang masalah on time itu aku nggak terlalu ini sih. bisa gitu ngikutin. Tapi yang misalnya hal-hal kecil nih mulai kayak apa di sana tuh kita mau benar-benar membuat email sebagai jembatan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Dan di sana juga tuh kayak dengan mahasiswa yang setara. Ya, setara dalam artian kita bebas untuk beropini tanpa takut, tanpa harus merasa takut kita merendahkan dosen ini atau enggak gitu kan. Sepanjang argumen kita itu diterima, emang bagus ya udah diterima. Terus kalau misalnya orang-orang Belanda itu sangat terkenal on time ya dan sangat merencanakan sesuatu. Jadi kayak kamu mau ketemu sama temanmu itu harus buat janjian dulu. Soalnya iya. Soalnya setiap orang udah punya planningnya masing-masing gitu loh. Jadi hal wajib yang saya punya pas di Belanda itu adalah agenda, buku agenda. Karena itu tuh aku benar-benar mencatat dari jam 8 itu janjian dari ini sampai janjian sama dosen ini, jam 9 kuliah, dan ini ketemu sama teman ini. Jadi benar-benar soalnya susah untuk ketemu secara spontanius gitu sama orang. Soalnya kayak orang itu udah padat banget jadwalnya. Jadi kalau mau ada apa-apa tanya dulu, kamu hari ini free nggak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ayo ketemuan. Aduh, bener-bener ya. Bener-bener beda ya sama kita yang kita kan kondisional. Mau jalan sekarang ayo. Nah, ya sebelum corona ya, sekarang sih nggak bisa. Sebelum corona sih ya. Nah sekarang Kak, kayak makanan ya, kan teman-teman juga perlu gimana sih manage living allowance gitu ya, kayak kebutuhan sama ya keseharian Kakak di sana kayak apa? Oke. Jadi kelebihan Belanda tuh sebenarnya udah banyak banget orang Indonesia yang jadi warga di sana. Terutama kalau di aku sih kayak Utrecht, Nijmegen, sama beberapa kota-kota di Belanda itu kayak udah banyak banget orang Indonesia ini. Sampai pada keadaan tuh kita bisa ngekos sama orang Indonesia. Ya. Jadi kita nggak perlu ke apartemen ke housing universitas, kita juga bisa ngekos sama orang Indonesia. Nah saya salah satunya. Jadi bagusnya ngekos sama landlord yang orang Indonesia itu adalah udah dimasakin. Jadi kalau aku bayar di rumah itu udah tergolong sama ongkos makan di dalam. Dan itu menurut aku bikin aku hemat banget ya. Karena udah bisa bawa bekal ke sekolah ke kampus dan jadinya nggak perlu hemat waktu juga, soalnya jadi kayak ya udah belajar aja nggak mikir lagi mau makan apa. Tapi kalau ditanya makan makanan Belanda itu mostly roti ya. Jadi orang tuh teman kampus aku tuh biasanya bawa satu kantong besar itu roti, terus dibawain semuanya lah ya, pokoknya ada lain nanti diramu di kampus, dan itu untuk cuman satu kali makan aja, satu roti yang gede itu. Iya, yang kering itu ya Kak? Iya, kering. Banyak macam juga sih kalau makan.
Terus banyaknya juga pasta-pastaan. Tapi untuk cari nasi dan tempe, sayur-sayur, semua segala macam bumbu-bumbu Indonesia tuh ada tokonya khusus. Jadi nggak perlu takut sih, walaupun misalnya itu di Belanda, tapi alhamdulillah tetap bisa menikmati tempe. Durian juga ada ya, walaupun mahal banget. Rambutan gitu ada semua, cuman ya mahal. Wow ya. Aduh. Nah nih Kak, dari kan tadi apa namanya masalah perkuliahan gitu kan. Nah sekarang training sih internship ya di magangnya Oh, Kakak dulu di internship. mana? Oh ya. Jadi kan aku 2 kali internship ya. Satu kali internshipnya itu di international school. Jadi international school itu ya muridnya lebih international school. Jadi maksudnya muridnya lebih beragam, nggak hanya orang Belanda aja. Dan guru-gurunya juga beragam. Di situ tuh alhamdulillah sih banyak belajar ya. Karena saya juga ngajar gitu, jadi nggak sendiri. Jadi mulai dari proses membuat lesson plan, membuat SPP gitu lah ya. Kita tuh selalu berdiskusi apa bagusnya kayak gimana, kebutuhan siswa apa dan lain-lain. Terus menghadapi siswa juga beda beda banget ya. Jadi di sana tuh udah nggak ada metode preaching ceramah atau apa gitu ya. Orang tuh langsung langsung take action gitu, dan semuanya udah berbasis online sekolah internasional yang kemarin itu. Jadi mereka punya semacam blackboard gitu kan, tapi blackboard itu maksudnya adalah semacam aplikasi yang dimana semua tugas, materi belajar, dan learning materials yang lain, pelajaran yang lain, semuanya sudah ada di aplikasi Blackboard itu. Jadi orang tuh masuk kelas nggak menjelaskan lagi. Jadi kemarin di rumah kita udah baca dari sini sampai sini kan. Tantangannya apa, misalnya ada hal menarik yang kamu temui dari bahan pembelajaran kamu apa. Jadi sekarang kita memulai aktivitas. Jadi lebih banyak, kalau sains lebih banyak eksperimen di sekolah. Jadi ke sekolah tuh eksperimen, ngerjain tugas-tugas dan lain sebagainya udah dari rumah, membaca materi juga udah dari rumah. Jadi pas di sekolah tuh udah langsung eksperimen aja, atau hands on activity, kayak kegiatan-kegiatan fun gitu di sekolah. Waduh, udah pernah ngajar bocah-bocah Belanda. Udah, alhamdulillah. Tapi mereka udah nggak bocah lagi, soalnya yang aku ajar kemarin itu jenjangnya kayak SMA. Oh, berarti umur 14 nggak sih? 15-an gitu ya? Udah yang kayak teenager ya? Tapi teenager di sana kan kayak udah orang gede gitu nggak sih, Kak? Kayak... Iya, benar. Ya, jadi aku guru tapi aku yang paling kecil. Guru tapi yang paling kecil. Tapi maksudnya pengalaman apakah gitu? Oke. Ada yang nanya tuh, Kak. Apakah jurusan kedokteran ada di Utrecht? Ada, ya? Jadi Utrecht tuh ada medical school, ada medical. Jadi ada satu gedung bagian Utrecht University itu yang emang buat dokter-dokter, farmasi. Soalnya Utrecht University juga cenderung terkenal karena medisnya. Jadi terus kemarin aku sempat sekamar gitu kan sama teman aku yang farmasi di Utrecht University. Dia malah sempat 6 bulan terakhir ya tuh mengerjakan tesis di London. Jadi
dia apa kayak internship lagi gitu. Terus ambilnya jadi bisa double double. Jadi enaknya tuh kalau kampus-kampus di Eropa mayoritasnya sih karena itu mereka punya program internship. Jadi kalau internship kita bisa ambil di negara Belanda sendiri atau kita bisa going abroad lagi. Ada jurusan kimia industri, kayaknya kalau misalnya jurusan tuh langsung cek kampusnya kali ya kan. Iya, benar. Jadi mohon maaf ya, saya nggak terlalu hafal. Jadi ya, jadi salah satu caranya benar yang seperti kita bilang. Kalau emang ada niat itu kan buat apply beasiswa dan belajar ke luar negeri, itu langsung aja mulai sekarang cari universitas yang kamu mau. Langsung ke website. Jadi kalau misalnya kamu, kalau biasanya sih orang ambil bantuan Google dulu ya. Jadi kayak misalnya kimia industri yang paling bagus di dunia itu dari mana aja ya. Mulailah nih tulis semua universitas. Nah kita bisa masuk satu-satu untuk kepoin. Di universitas ini ada, tapi tawarannya mata kuliahnya kalau universitas lain gimana gitu dan Oke. Nah, ada yang tanya Kak. Ini agak relate kayaknya. Kelebihan Utrecht ya sama kampus Belanda yang lain tuh apa? Oke. Kalau aku sih tadi ngejelasinnya karena dari segi program aku ya. Jadi aku sukanya Utrecht gitu karena ada program magangnya. Tapi kalau misalnya ditanya kelebihan Utrecht secara umum, jadi Utrecht itu terkenal dengan risetnya. Research ya. Jadi ya, jadi kita mau riset apa aja kita punya ahlinya di situ. Kalau kita punya ahlinya berarti insya Allah penelitiannya bisa jalan. Terus kita tuh di sana kalau misalnya mau artikel di jurnal dan lain itu tuh benar-benar dipandu. Nanti kalau artikelnya udah benar-benar bagus baru bisa dipublish. Kalau enggak, kita kualitasnya tuh benar-benar dicek. Nggak asal menerbitkan artikel untuk ke jurnal dan lain-lain, tapi baiknya kalau memang belum bisa ya ditahan dulu, perbaiki dulu. Jadi sangat terkenal dengan risetnya. Jadi teman-teman yang tertarik atau buat groundnya bagian riset silahkan deh. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa ya? Mau di beasiswa S2 tuh ada standar IPK-nya nggak Kak? Oh iya. Kalau kemarin tuh kalau dari beasiswanya, kalau dari lembaga penyedia beasiswa itu pasti mereka memakai standar ya. IPK tuh biasanya paling kurang 2,75 atau 3 itu minimal untuk bisa ambil beasiswa. Ya, kalau universitas sama kok, sama juga. Jadi ada batasan IPK-nya juga. IPK-nya itu biasanya 2,75 atau 3 minimal. Oke. Ini yang kayaknya yang terakhir deh Kak. Okay. Takut kecapean tangannya ya. Oh ya Kak, ini peluang buat program dokter tuh banyak nggak di mana nih? Di apa namanya? Di Belanda ya? Oh ya, iya di Utrecht atau di Gimana Belanda? pertanyaannya? By the way banyak peluang buat program dokter. Nah ini sekali lagi saya nggak bisa terlalu menjabarkan ya, soalnya
sama kayak milih jurusan tadi. Salah Cek satu langsung ya. cara ya untuk tahu adalah kita harus cek langsung universitasnya. Tapi setahu saya sih di Utrecht University itu udah lumayan komprehensif kok ini untuk program dokternya. Coba aja cari-cari di Utrecht University. Siapa tahu. Oke Kak, nih ini mau penutupan. Jadi ada lagi pernah nggak ada pengalaman, maksudnya ada kesempatan buat eh, kuliah sambil kerja, terus terakhir kali closing statement nih. Maksudnya apa ya? Inilah buat teman-teman motivasi buat teman-teman yang mau lanjut S2 di luar negeri. Ya ampun, motivasi. Jadi kalau yang kerja itu bisa kok, bisa. Jadi banyak banget teman aku yang beasiswa, ada beasiswa juga kerja juga. Soalnya cari kerja di Belanda tuh lumayan gampang. Nah, hanya saja nih teman-teman, kalau teman-teman beasiswanya LPDP itu nggak bisa. Soalnya kita udah ada kontrak dengan LPDP, nggak boleh nggak boleh ambil kerja lagi di luar dari pelajar. Soalnya kayak LPDP itu udah banyak banget tuh dananya, jadi kamu nggak usah cari tambahan biaya lagi LPDP. Tapi kalau teman-teman pakai beasiswa yang lain, bisa banget, bisa banget. Bisa kuliah sambil kerja. Oke. Tapi nggak dilarang nggak? Maksudnya ada permission, apa letter permission dari kampus atau memang boleh aja kita liar cari kerja? Liar. Nah, itu ada dua macam. Ya, itu ada dua macam. Jadi kayak ada di balik layar, itu kan nggak butuh permission sama sekali. Ada juga sangat ceritanya. Jadi tinggal kamu dan bosnya yang saling mengatur. Tapi ada juga beberapa yang butuh itu tadi permission dari universitas atau dari beasiswanya. Tapi gampang mau cari kerja di bawah tangan. Iya Kak, ini yang kita tunggu nih, closing statement. Oke, buat teman-teman sih kalau dari aku kayaknya yang paling pertama itu adalah preparation secara mental dulu ya. Jadi maksudnya kalau ada yang minta Kak kasih tips trik singkat dong untuk dapat beasiswa ini. Nah, kalau masih nanya kayak gitu berarti kamu belum yakin sebenarnya untuk cari beasiswa dan cari universitas. Soalnya dalam perjalanan mencari beasiswa dan mencari universitas itu nggak ada jalan pendek, jadi nggak ada shortcutnya. Betul harus dibangun bertahun-tahun, berbulan-bulan ya. Jadi nggak ada shortcutnya. Jadi kalau misalnya emang mau, persiapkanlah dirimu dari sekarang, jangan menyerah. Ingat tujuan awalnya. Bergabunglah, carilah teman-teman yang punya sama ya, biar ada yang saling mengingatkan gitu kalau misalnya lagi dan lain-lain. Itu aja sih kayaknya. Oke, ini ada yang masih nyusul nanya, tapi saya kembalikan ke kakak. Kakak mau bersedia jawab apa enggak? Itu tuh yang masih nyusul. Kak, masih kok. Kalau secara budaya antara kuliah di wilayah kota dan remote area, jadi ya kalau di Utrecht sih perbedaan antara kota dan desa misalnya ya itu tidak ketara. Jadi even kamu paling ada di bagian terpencil di Belanda itu juga masih di kota. Jadi maksudnya kamu nggak bakalan ketinggalan dalam hal apapun. Kenapa? Karena orang Belanda itu disupport sama pemerintah untuk misalnya train ya transportasi memakai kereta itu kalau misalnya kamu pelajar ataupun mahasiswa ya itu gratis.
Jadi Wah, maksudnya nggak ya, jadi nggak ada alasan misalnya oh kalau di tempat yang terpencil misalnya di desa terpencil aku nggak bisa aku nggak bisa ke kota soalnya nggak ada dana nggak ada karena emang apa subsidi. Terus karena kan juga jaringan apa internet kan ada di tempat-tempat ya kampus ada di tempat-tempat publik lainnya juga ada jadi kita bisa mengakses kuliah dari mana aja. Selain walaupun di tempat kota-kota kecil tuh selalu ada perpustakaannya. Jadi kayak apa sih? Jadi tempat untuk belajar dengan nyaman tuh di mana aja bisa. Dan ya bisa aku bilang nggak ada perbedaan yang mencolok kamu tinggal di pusat kota dengan di di tempat-tempat yang agak oke. Gitu aja kali ya. Udah ya teman-teman. Duh, semoga bermanfaat ya. Semoga aku bisa sedikit membantu teman-teman ya. Amin ya. Makasih banyak Kak Hmm. Ama. Semoga kita Ya, bertemu. benar. Ya, semangat ya teman-teman. Siapa aja bisa dapat beasiswa kok. Soalnya aku Amin. juga ini orangnya biasa-biasa aja. Maksudnya secara akademis aku nggak terlalu menonjol. Leadership juga nggak terlalu. Ada lah dikit-dikit. Jadi maksudnya orang yang biasa-biasa aja juga bisa dapat beasiswa. Jadi semangat Ya, ya. optimis ya. Semangat. Terima kasih Kak Ama udah menyempatkan waktunya ya di sore ini. Siap-siap. Ini juga Hmm. bisa menginspirasi teman-teman, membangun semangat lagi yang kemarin udah jenuh. Iya, Ya, semangat. gitu aja Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Bye-bye.